Setiap kali gue merasa terpuruk, gue pasti marah. Gue ini merasa akrab sama Tuhan gue. Jadi kalau gue terpuruk, gue marah. Gue bilang, lu tega lu ya. Halo semuanya, nama gue Ricky Conrad. Saat ini gue berprofesi sebagai pengusaha. Gue juga sebagai motivator, speaker, dan saat ini juga gue memiliki channel YouTube namanya Ricky Conrad TV. Gue sudah menikah, punya anak 2, laki-laki semua dan ganteng semua. Gua ini lahir dari sebuah keluarga Batak Kristen dan sangat memegang teguh yang namanya budaya Batak. Dimana kalau budaya Batak itu harus dengerin orang tua, harus sekolah tinggi-tinggi. Sekolah, terus kemudian kerja, kemudian sukses. Gitu budaya Batak. Nah, gua dari SMP, SMA disekolahin dan kultur rumah gua adalah pengen kita sekolah. Terus gua ngambil kuliah teknik sipil. Kenapa gua ambil kuliah teknik sipil? Karena pertama orang tua gua, which is tuh bapak gua, dia memang seorang pengusaha di jasa konstruksi. Jadi gua pengen, idola gua kan bapak gua banget. Gua pengen niru bapak gua. Oh, dia kayaknya teknik sipil. Udah gitu zaman dulu. Namanya soal-soal, kalau kita kan mau nentuin tuh, kalau sekarang IPA ya, zaman dulu tuh ada namanya 3 IPA atau 3 IPS. Dan zaman dulu itu bener-bener nilai yang mencuat, yang keren gitu ya, nilai gue ya matematika. So, gue pikir gue masuk teknik sipil deh. Gue tanya orang tua juga bilang teknik sipil. Nah, pada saat gue kuliah ini ternyata nggak tahu deh apa gue males, bandel, atau memang otak gue gak nyampe. Pokoknya gue kuliahnya lama. Berat banget hidup gue waktu gue kuliah ini. Tapi gue lulus, tapi dengan perjuangan berat ya. Gue pokoknya menyelesaikan waktu kuliah itu sampai semaksimal mungkin. Artinya ketika memang 7 tahun, kalau nggak di DO ya baru gue lulus di situ. Nah, itulah awalnya gue kuliah sampai teknik sipil. Nah, gue inget tuh selesai gue kuliah, gue menikah langsung bos, ya kan. Gue nggak pakai kerja, langsung gue nemplok aja ke usaha bapak gue. Bapak gue punya usaha, pengusaha kan, gue nemplok di situ. Cara gue anak pertamanya kan. Jadi gue punya memang privilege itu tuh. Gue punya bapak sebagai seorang pengusaha dan dia, gue bisa nemplok di kantornya dia. Tapi berapa awal tahun gue bekerja di situ, gue kayak nggak enjoy ya. Gue ngerasa ketinggalan jauh banget dari keadaan di kantor itu. Pertama mungkin gue nggak ada interest. Kedua mungkin gue memang pengennya bangun usaha sendiri, ya kan. Gue pengen punya sesuatu yang punya gue sendiri. Nah, pada saat itu di tahun 2009 gue seneng banget yang namanya internet. Dari awal memang gue seneng banget sama dunia internet. Gue ini suka main game bos. Jadi kalau namanya udah main game, ya inilah salah satu kenapa gue bisa kuliah tuh menjadi lambat. Nah, karena gue sukanya dengan berinternet itu, di 2009 ini akhirnya gue cobalah, gue minta modal sama bapak gue cobalah bikin startup. Ya kan gaya banget loh. 2009 seorang lulusan teknik sipil yang lulusnya terpaksa, terus nggak ngerti, nggak punya pengalaman, dan gue nekatin aja, gue ngotot sama bapak bahwa ini kayaknya gue pengen bikin startup. Gue adalah tipe orang yang begitu pada saat awalnya tuh. Gue bikinlah startup itu namanya propertikita.com. Tentu gue punya privilege, gue punya berkat ya, karena bapak gue punya uang, dia bisa modalin gue untuk bikin startup itu. Pada saat gue awal bikin startup itu, gue ngerasa gue gak ngerti apa-apa. Modal gue cuma satu, yaitu gue suka sama bisnis digital. Bisnis startup, bisnis internet. Pokoknya gue ada contoh, gue ATM namanya, gue nyontek. Ada contoh di luar negeri, website properti kayak begini, gue pengen bikin aja di Indonesia. Pada saat itu gue gak ada riset pasar, gue juga gak ada riset yang harus gue bagaimana nyiapin ini, teknologinya gimana. Pokoknya modalnya gue cuman gue suka, gue pengen bikin, gue pengen jadiin di Indonesia. Sehingga pada saat awal itu 2009, gue banyak sekali kegagalan, banyak sekali gue ngabisin waktu yang gak jelas, ngabisin kesalahan, bikin kegagalan, bikin salah langkah. Gue aturan promosinya gak sampai 1 juta, aturan cuma 100 ribu, tapi gue bikin 1 juta, ada kadang-kadang 10 juta, 50 juta, dan seterusnya. Dari 2009 teruslah itu berlanjut tahun ke tahun. Tapi satu hal, karena gue suka di situ, gue gak peduli, ya kan? Bahkan di tahun-tahun 2013, 14 itu sudah mulai tuh ada omongan-omongan jelek ya. Pertama kalau dari temen tuh gak heran dari teman, tapi juga dari saudara-saudara sudah mengatakan bahwa apanya bisnisnya ini. Malah dibilang katanya orang tua kita itu kan punya bisnis
konstruksi. Ngapain lu bikin bisnis baru website? Pada zaman itu, bos, bisnis web itu dianggap sebelah mata, bos. Bisnis yang nggak jelas, bisnis yang nggak ada juntrungan dan nggak ada barangnya. Gue inget banget itu bisnis yang nggak ada barangnya. Tapi gue ngotot. Karena gue suka dan gue yakin ini bisa menghasilkan dan ini hidup gue bilang, gue ngotot. Gue bikin terus sampai pada akhirnya di tahun 2015, miracle happens, bos. Startup gue itu diakuisisi oleh sebuah corporate ya dari Jerman. Dan gue happy dengan itu. Itulah menjadi salah satu kebanggaan gue bahwa oh iya ya, apa yang gue bikin, apa yang gue impikan dan itu bisa terjadi. Harganya lumayan dan pokoknya sejak saat itu gue sering masuk koran. Ya kan, gue dipanggil di universitas untuk bercerita bagaimana menjadi seorang entrepreneur, bagaimana bikin startup dan seterusnya. Dan efek dari hal itu, kejadian itu sangat membantu hidup gue di saat ini. Setelah itu. So, itu kejadiannya di tahun 2015. Nah, pada tahun 2015 sampai 2019 itu, akhirnya gue sering banyak dipanggil untuk menjadi speaker di kampus-kampus atau misalnya ada acara-acara kewirausahaan atau acara digital, acara startup, gue sering berbicara di mana-mana. Nah, itulah yang membuat diri gue untuk bikin YouTube. Karena banyak bisikan dari teman-teman bilang, bos, lu bikin aja YouTube. Dan memang gue juga suka nonton YouTube. Gue suka tuh nonton YouTube. Oh, segala video-video tentang motivasi, video-video tentang digital, video-video tentang apapun, gue pokoknya suka nonton YouTube. Tapi apa yang menggerakkan gue bikin YouTube? Apa yang menggerakkan gue? Kenapa gue pilih motivasi? Karena gue melihat begini, bos. Gue ngelihat orang-orang muda Indonesia, umur-umur under 40, 25, 30, ataupun 20, itu ganteng-ganteng, kuat-kuat, strong mukanya tuh gagah-gagah. Tapi, bos, gagal sedikit, langsung dia kayaknya udah habis dunia persilatan ini. Kayaknya hidup ini udah mau mati. Nah, inilah dasarnya gue ngelihat, gue pengen deh bikin cita-cita gue pengen sebanyak mungkin gue bisa ngomong ke orang supaya anak-anak muda di Indonesia ini menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang banteng, orang-orang yang gak menyerah, orang-orang yang mengekspresikan diri, gak cuma ikut-ikutan. Itu dasar awalnya, itu kenapa gue akhirnya bangunlah channel YouTube gue sekarang. Channel gue namanya Ricky Conrad TV. Gagal. Sering banget gua bukannya gagalnya sering banget. Ada aja kesalahan gua, ada aja modelnya salah gitu, atau rugi lah, atau gagal dalam segala hal ya. Gua bikin promosi salah, ya, gua bikin produk salah, ya kan? Atau kadang-kadang gua udah percaya orang ditipu. Nah, pernah nggak kondisi terpuruk? Pernah. Ini yang lagi pandemi ini terpuruk banget gua. Bisnis gua di konstruksi kagak ada proyeknya, proyek udah dapet di cancel, gua udah dapet job di cancel, segala macam. Jadi dibilang pernah gagal, pernah. Dibilang pernah terpuruk, pernah. Tapi yang unik adalah yang kalau ditanya contoh kegagalannya gimana, gue lupa. Jadi gue tahu gue pernah gagal di masa lalu, tapi gue lupa tuh bentuknya gimana. Yang gue inget dari kegagalan itu cuma satu. Oh iya ya, waktu itu gue salah di situ. Terus begini caranya gue bangkit. Oh iya ya, gue ditipu. Terus gimana dong bang supaya nggak ditipu? Iya, percaya aja terus sama orang. Bikin baik aja terus. Ntar yang nipu juga. Gue walaupun ditipu habis 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, duit gue nggak habis-habis, bos. Karena gue terus berbuat baik dan berkat uang gue datang dari tempat lain. So, buat gue kegagalan itu sering terjadi. Gue gak pernah pusing kegagalan. Ya, ada momen gue sedih, ada momen gue marah, merasa Tuhan gak adil, ada momen gue nangis. Tapi gue gak pernah inget tuh gagalnya kayak gimana. Yang gue inget adalah setiap gagal itu gue pandai membangkitkan diri, pandai memotivasi diri sendiri sehingga gue bisa aja bangkit. Tentu berdoa, bos. Gue sering berdoa itu. Setiap kali gue merasa terpuruk, gue pasti marah. Gue ini merasa akrab sama Tuhan gue. Jadi kalau gue terpuruk, gue marah. Gue bilang, lu tega lu ya? Gue orang baik, gue udah bikin bagus. Gue marah, bener-bener gue marah. Tapi biasanya abis marah itu gue dalam doa itu gue marahin Tuhan itu gimana ini? Abis itu gue nangis biasanya. Karena ya udah dapet hal kayak begitu, terus gue bilang kenapa Tuhan bisa bikin saya begini gitu ya? Ya gue berdoa, gue percaya. Tapi walaupun gue marah dalam artian gue bukan mencaci ya. Marah kayak kita ke Bapak kita ya. Kok lu bikin begini sama saya? Udah capek gue udah begini, kenapa? Gue perasaan gue bikin baik, gue nggak bandel ya kan ya, gue bikin bagus. Tapi Tuhan, tolonglah jangan begini. Itulah gue tuh. Lalu siapa yang mendukung gue di sini? Biasanya ya, pastinya
itu yang namanya keluarga. So buat gue adalah pada saat gue lagi terpuruk, yang gue lihat tuh anak gue, yang gue lihat tuh istri gue, ya. Gue lihat lah kadang-kadang anak gue nih kan, gue lagi puyeng, dia enak main Roblox, ya kan enak banget ya. Udah gitu dia kadang-kadang minta makanan yang mahal-mahal. Terus kalau nggak beli rasanya nggak enak. Udah gitu kadang-kadang beli gem. Hal-hal kayak begitu gue liatin aja muka anak gue kan. Gue liatin aja istri gue dan keluarga gue. Selesai bos. Jadi di situ biasanya, dan memang gue punya seorang istri yang hebat ya. Dia tuh selalu, udahlah bang, biasa itu, nggak apa-apa itu. Dan satu lagi adalah gue punya bapak gue. Ini menurut gue penting, papa dan mama, khususnya papa. Jadi gue sama bapak gue nih suka berantem, tapi dia kayaknya ngerti ngadepin gue tuh. Jadi siapakah support system gue? Siapa yang bikin gue bisa bangkit? Pertama sekali tentu keluarga gue, istri dan anak gue. Kalau gue lagi sedih, gue bisa lihat anak gue tuh, gue jadi happy lagi atau terpuruk. Dan itu yang muncul, ada energi baru dari dalam badan gue ini, energi yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dan gue bersyukur apapun yang terjadi bahwa ini adalah hal baik. Dan umumnya bos, ketika gue sudah bersyukur itu dunia jadi lebih cerah. Segala bentuk keterpurukan itu bisa gue lihat, bisa kita lihat sebagai sesuatu yang baik pada akhirnya. So, sampai detik ini pun pandemi ini memberikan banyak hal baru, banyak cerita baru dalam hidup gue. So, ini terpuruk, tapi gue lihat ini sebagai sisi yang positif. Buat gue, semua orang pernah terpuruk, dan kita mesti punya alasan, reason apa. Gue selalu punya alasan bagaimana supaya gue harus tetap bangkit. Karena gue punya keluarga yang begitu gue sayangin, keluarga yang begitu mendukung gue, walaupun gue posisinya lagi enak ataupun lagi susah. Kunci sukses ya, gue yakin sekali semua orang punya potensi sukses. Tapi buat gue satu kunci suksesnya adalah satu yang paling penting buat gue adalah bodo amat. Gue gak mau dengerin apa kata orang lain. Gue gak peduli apa kata temen gue. Gue gak peduli apa kata orang tua gue tentang karir gue ya. Boleh-boleh aja gue teknik sipil. Boleh-boleh aja gue lahir bukan sebagai seorang pengusaha. Tapi gue sukanya ini. Dan ini gue yakinin bisa, dan gue tekunin, gue pelajarin. Dan gue gak peduli. Banyak kali omongan orang-orang bilang katanya gue nggak ada modal lah, nggak ada tampang lah, nggak ada sekolahnya lah, nggak ada apalah, jelek lah, muka lo hitam lah, mau ngomong lo berantakan lah, bodo amat. Kunci sukses buat gue adalah dengan gue tidak peduli sama omongan-omongan orang. Kalau omongan-omongan itu datang dari orang tua gue pun, untuk karir gue nggak pernah peduli. Karena gue punya cara gue sendiri, gue punya hidup gue sendiri, itulah kunci sukses buat gue. Ketika kita memang memilih satu, gue putuskan, gue pengen pilih dari sini. Gue mau sukses sebagai begini. Sukses itu adalah seperti ini, dan itulah gue jalani, gue yakinin, dan gue doakan. Buat gue, kunci sukses gue kayak begitu. Moto hidup, tentu hidup gue, cara gue, mimpi gue. Setiap orang punya potensi. Setiap orang punya unique talent. Setiap orang pasti punya unique skill, unique career, unique usaha. So, buat gue harus menjalani ini hidup gue. Dan inilah cara gue, inilah mimpi gue. So, itu moto hidup gue, dan selalu gue populerkan, selalu gue campaignkan, dan gue imani itu di dalam YouTube gue. Setiap saat gue selalu ngomong gitu. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Ya, terkadang kita semua mengalami hal yang berat, yang terpuruk. Terkadang kita semua pengen hidup yang enak-enak aja. Terkadang kita menggambarkan sebuah kesuksesan itu dengan sebuah materi, uang, angka. Buat gua, sukses itu adalah gimana kita bisa menjalani hidup yang memang kita sukai. Menjalani hidup yang memang kita banggakan dan memberikan impact kepada orang lain. So, duit yang banyak itu hanya menyesatkan buat gua. Waktu juga yang pengen punya duit banyak di dalam waktu yang instan, itu juga menyesatkan. Buat gua adalah bagaimana kita hari-hari ini menjalani hidup dengan cara kita, dan kita bisa memberikan impact buat orang lain. Baik itu kalau bagus kita bisa kasih uang, kalau enggak kita bisa memberikan contoh, atau kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Itu menurut gua suatu hidup yang patut kita coba untuk kita jalani. Tentu sesuai dengan slogan gua, hidup gue, cara gue, mimpi gue. So, apapun sekarang posisinya sekarang, seberat apapun, betul, kita boleh ada waktu untuk menangis, kita ada waktu untuk marah dan kecewa sama keadaan, tetapi ingatlah bahwa semuanya ini pasti ada hal baiknya, dan semuanya ini pasti ada maksud yang baik di antara semua ini. So, tidak perlu kita mengatakan bahwa saya sudah gagal, saya sudah bangkrut. Enggak. Buat sahabat Heset semuanya, jalanilah hidup, ekspresikanlah hidup lo sebagaimana lo inginkan terjadi dalam hidup lo, dan lupakan segala materi kesuksesan yang seperti itu. Tetapi kesuksesan buat gue adalah bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita dapat memberikan impact ke lebih banyak orang.